Setiap tahun, dunia produksi lebih dari 4 juta ton profil struktural berongga. Dan itu cuma di AS doang. Bayangin deh, segitu bisa buat bikin 400 menara Eiffel setiap tahunnya. Tapi di balik angka gede banget ini, ada keheningan raksasa baja yang nggak kita lihat. Soalnya mereka sembunyi di dalam gedung, jembatan, sama mesin. Gimana caranya dari rongsokan besi berkarat, lahir pipa-pipa yang bisa nahan beban jembatan utuh dan badai waktu? Dan rahasia apa yang bikin mereka ringan tapi kuat luar biasa pada saat yang bersamaan? Tonton video ini sampai habis. Lo bakal nemuin rahasia yang bahkan nggak pernah lo sangka sebelumnya. Pasar profil struktural berongga, di mana pipa dinding tebal kita jadi rajanya. Itu bagian gede banget dari industri baja AS. Setiap tahun, negara ini memproduksi lebih dari 4 juta ton pipa kayak gini. Angkanya bikin geleng-geleng kepala sih. Biar kalian ngerti skalanya, berat semua baja di Menara Eiffel tuh sekitar 10.000 ton. Artinya, dalam setahun, pabrik-pabrik Amerika ngeproduksi pipa kotak dan persegi panjang yang cukup buat bangun 400 Menara Eiffel. Bayangin, hutan raksasa baja yang tumbuh tiap tahun. Cuma kita nggak lihat aja, soalnya tersembunyi di dalam konstruksi. Gunung-gunung besi tua, sisa mobil, konstruksi bangunan, mesin-mesin lama, nunggu kelahiran barunya lewat api. Kren gede dengan elektromagnet ngumpulin rongsokan logam ini dan masukin ke tungku busur listrik. Di sana, di tengah panasnya tungku yang menggelegar, dengan suhu mencapai 1.600 derajat Celcius, tumpukan besi tua ini berubah jadi danau baja cair yang mendidih dan menyilaukan banget. Ke dalam cairan ini, kayak koki yang lagi nambah bumbu, mereka masukin elemen paduan biar pipa yang bakal jadi nggak cuma kuat doang, tapi bisa tahan beban ekstrim dan nggak bakal retak pas kena dingin. Terus, nih, sungai api ini mengalir ke mesin pengecoran kontinu, di mana dia didinginkan sampai mengeras, berubah jadi batangan baja panjang yang masif. Buat pipa kita nanti, biasanya bentuknya bulat tebal yang disebut bloom. Pemotong otomatis memotong mereka sesuai panjang yang dibutuhin, dan silinder panas tapi udah keras ini siap buat bagian paling seru. Nah, ini dia bahan mentah kita, sepotong adonan logam padat. Tapi, gimana caranya bikin lubang di dalamnya kalau dia keras kayak batu? Buat itu, benda ini dikirim ke tungku pemanas, di mana suhunya dinaikin lagi sampai kondisi plastis yang sempurna, 1250 derajat. Dan dari sana, panas banget sampai nyala kuning yang menyilaukan, dia masuk ke mesin penusuk. Ini jantungnya seluruh proses, dan ini beneran sihir industri. Bayangin deh, 2 roll gede banget, mirip kayak tong, berputar ke arah yang sama. Mereka dipasang miring satu sama lain. Silinder baja panas masuk di antara mereka. Dan di sini terjadi sesuatu yang luar biasa banget. Roll-roll itu, sambil berputar, nggak cuma mendorong silinder ke depan dengan kuat, tapi juga bikin dia sendiri berputar dengan kecepatan gila. Gara-gara putaran dan tekanan ini, di tengah-tengah silinder logam muncul tegangan yang luar biasa besar, dan logam di sana kayak jadi longgar, siap buat robek. Dan tepat di momen ini, dari sisi lain datang batang penusuk khusus, atau mandrel, menuju ke arahnya. Dia masuk ke bagian tengah yang udah dilonggarkan itu kayak pisau masuk ke mentega. Dan beneran ngelubangin benda padat itu dari ujung ke ujung, ngubahnya jadi pipa berdinding tebal. Ini pemandangan yang nggak masuk akal. Sepotong logam padat dalam hitungan detik langsung jadi bolong. Dan semua itu terjadi dengan suara gemuruh dan derit yang bikin tanah bergetar. Proses pelubangan ini ditemuin akhir abad ke-19 sama saudara Mannesmann di Jerman. Dan sampai sekarang masih jadi cara utama buat bikin pipa seamless. Tapi sekarang kita punya pipa bulat, padahal yang kita butuhin itu yang kotak. Pipa panas kita yang baru aja dilubangin langsung masuk ke tahap berikutnya, mesin pembentuk.
Ini adalah serangkaian pasangan roll, tapi mereka udah nggak bulat lagi. Mereka punya kaliber khusus, yang bentuknya secara bertahap berubah dari bulat ke kotak. Pipa masuk ke pasangan roll pertama, yang sedikit menekan dia dari samping. Terus, pipa ini diputar 90 derajat dan masuk ke pasangan roll berikutnya, yang bakal neken dari sisi yang berbeda. Begitu terus, langkah demi langkah. Lewatin beberapa gerbang kayak gini, pipa bundar kita berubah jadi persegi sempurna di depan mata. Ini mirip banget sama pemahat ulung yang pelan-pelan, pukulan demi pukulan, bikin batu jadi bentuk yang diinginkan. Roll-roll terakhir, yang finishing, ngalibrasi pipa ini dengan presisi gila-gilaan. Mastiin semua dindingnya punya ketebalan yang sama, dan semua sudutnya benar-benar siku sempurna. Ukuran standarnya bikin takjub loh. Ada pipa dengan penampang 500 x 500 mm. Itu setengah meter lebarnya. Dan ketebalan dinding monster-monster kayak gini bisa gampang lebih dari 25 mm. Bayangin aja, dinding baja setebal ensiklopedia gede. Berat pipa kayak gini udah pasti kolosal banget. Satu meter aja dari pipa ini bisa beratnya lebih dari 370 kg. Itu kayak berat 4 cowok dewasa yang berdiri di setiap meter panjangnya. Terus potongan standar yang panjangnya 12 meter bakal beratnya lebih dari 4,5 ton. Itu beratnya 2 mobil SUV gede kayak Range Rover. Dan itu baru satu potong doang loh. Tapi yang bikin mereka keren tuh bukan beratnya, melainkan cara beratnya didistribusikan dengan cerdas. Ini nih kekuatan super mereka. Bayangin deh, ada batang besi solid dan pipa berlubang dengan berat yang sama. Pipanya bakal jauh lebih tahan terhadap bengkok dan puntiran. Kenapa? Soalnya semua materialnya ada di bagian luar, sejauh mungkin dari pusat. Dan di situ justru tekanan paling gede muncul waktu ada beban. Bagian tengah yang kosong cuma buat ngurangin berat aja. Ini prinsipnya sama kayak tulang burung, berlubang tapi kuat banget. Makanya, profil berongga ini punya rasio kekuatan terhadap berat paling tinggi di antara semua bentuk baja struktural. Ini bikin mereka jadi pilihan sempurna buat yang butuh kekakuan maksimal tanpa berat berlebihan. Di lengan crane, rangka alat berat, rangka jembatan, bahkan kerangka roller coaster. Berkat pipa-pipa kayak gini, gedung pencakar langit modern bisa tahan angin badai, dan konstruksi jembatan bisa bertahan puluhan tahun, nahan jutaan ton beban. Dari roll terakhir, keluarlah pipa panjang yang masih panas pijar, udah berbentuk kotak. Pipa ini dibawa lewat conveyor roll ke meja pendinginan, di mana dia pelan-pelan dingin dan dapat kekuatan finalnya yang sekeras batu. Waktu proses pendinginan, logamnya bisa sedikit melengkung, makanya setiap pipa harus lewatin mesin pelurusan. Sistem roll yang ngebenerinnya sampai benar-benar lurus sempurna. Nah, sekarang kita udah punya pipa yang sempurna, kuat tapi panjang banget. Saatnya operasi terakhir nih. Gergaji gede dengan suara yang bikin kuping budak, langsung motong pipa jadi potongan dengan panjang standar, misalnya 6 atau 12 meter. Setiap potongan lewatin kontrol yang ketat banget. Para ahli ngecek geometrinya, ketebalan dinding, akurasi sudutnya. Terus di-scan pakai ultrasound buat mastiin nggak ada cacat tersembunyi di dalamnya. Alat deteksi cacat modern bisa nemuin retakan mikro yang ukurannya kurang dari 1 mm loh, yang nggak mungkin kelihatan sama mata telanjang. Baru deh setelah itu pipa dikasih tanda dengan semua info tentangnya, jenis baja, ukuran, nomor batch, tanggal produksi. Pipa yang udah jadi dan lolos pengecekan dikumpulin jadi tumpukan sama kren robotik, diikat pakai tali baja yang kuat, terus dikirim ke gudang.
Nah, kayak gitu deh. Dari rongsokan berkarat yang melewati jantung api tungku pembakaran, bertahan lewat proses penembusan brutal dan pembentukan presisi, lahirlah si kotak baja sederhana tapi kuat banget ini. Siap jadi penopang diam tapi andal buat karya paling ambisius umat manusia. Dari gedung pencakar langit Dubai sampai jembatan San Francisco. Dari anjungan minyak di Laut Utara sampai rangka landasan peluncuran luar angkasa. Di mana-mana ada pahlawan tanpa tanda jasa dari peradaban modern ini. Mereka nggak butuh tepuk tangan, nggak nyari pengakuan. Tapi dunia kita ini berdiri di atas pundak baja mereka. Dan sekarang, lo udah tahu ceritanya. Dari api sampai konstruksi. Dari kekacauan rongsokan sampai presisi matematis perhitungan teknik. Inilah sihir industri yang sesungguhnya. Setiap tahunnya, umat manusia ngebuang lebih dari 10 juta ton sampah elektronik. Dari jumlah itu, ratusan ribu ton adalah televisi yang penuh banget sama logam berharga, plastik kompleks, bahkan zat beracun yang mematikan. Tapi apa sih yang terjadi sama TV-TV ini setelah mereka ninggalin rumah kita? Lo tahu nggak kalau di dalam satu TV jadul yang gede dan berat itu tersimpan emas murni, perak, dan komponen yang bisa jadi jantungnya gadget baru? Ini bukan cuma soal daur ulang biasa loh, ini perburuan harta karun berteknologi tinggi banget. Hari ini kita bakal tunjukin ke lo gimana pabrik daur ulang paling canggih bekerja dan kenapa prosesnya lebih penting dari yang lo kira. Semuanya nggak dimulai dari pabrik, tapi dari rumah dan kantor kita. Gadget-gadget lama yang udah nggak trendy lagi dikumpulin di stasiun pengumpulan khusus. Di negara maju, sistemnya udah rapi banget. Dari kontainer khusus di supermarket, sampai program trade-in dari retailer gede. Pusat daur ulang modern tuh bukan tempat sampah yang surang, tapi kompleks canggih yang kinclong abis. Tujuan utamanya simple, ngambil semua bahan yang masih bisa dipakai lagi secara maksimal dan ngebiarin komponen beracun yang tersembunyi di dalamnya dengan aman. Di pabrik-pabrik besar, daur ulang TV diatur kayak jalur produksi otomatis, di mana kebanyakan prosesnya dikerjain mesin, bukan manusia. Tahap pertama di pabrik itu kayak medical check-up dan penyortiran. TV-TV ini dibagi jadi 3 kategori utama. Monster tabung gede banget dari zaman dulu, panel plasma yang lebih tipis, dan layar LCD modern. Setiap tipe butuh penanganan yang beda-beda banget. Terus dimulai deh acara buka-bukaan. Robot atau pekerja langsung copot casing plastiknya. Plastik ini langsung dikirim ke mesin penghancur gede yang ngegiling semuanya jadi remah-remah kecil, yang nanti setelah dilebur bakal jadi komponen mobil baru atau casing elektronik lainnya. Rangka logam dan bracketnya juga dipisahin dan masuk ke jalur daur ulang sendiri. Setelah casingnya dilepas, jeroan TV yang udah telanjang itu pindah ke lini pembongkaran. TV tabung jadul itu perlu perhatian ekstra banget. Bisa dibilang mereka tuh kayak bom kotor buat lingkungan. Bagian paling bahaya, ya tabungnya sendiri. Di dalamnya ada timbal sampai beberapa kilo loh, yang fungsinya ngejaga dari radiasi sinar X. Plus, permukaan dalamnya dilapisi lapisan fosfor yang ngandung logam tanah jarang beracun. Makanya, proses pembongkarannya super hati-hati, sering manual di ruangan kedap udara. Pertama, pakai kawat panas khusus atau laser buat misahin bagian depan, kaca bersih, sama bagian belakang yang ada timbalnya. Abis itu, kacanya dibersihin, dihancurin, terus didaur ulang. Nah, timbalnya diambil buat bikin aki baru. Layar LCD modern juga nggak kalah bahayanya loh.
Di dalamnya, sepanjang tepi panel, ada lampu neon backlight yang tipis banget kayak mie spaghetti. Tiap lampu ini ngandung merkuri dalam jumlah kecil sih, tapi super berbahaya. Makanya panel LCD dibongkar di ruangan khusus yang kedap udara dengan ventilasi gede banget. Lengan robot atau pekerja yang pakai baja pelindung khusus harus hati-hati banget waktu ngeluarin lampu-lampu ini. Terus lampu-lampunya dimasukin ke kontainer kedap udara dan dikirim ke pabrik khusus yang bisa ngeluarin dan bersihin merkurinya dengan aman, buat dipakai lagi. Liquid kristal yang ada di antara lapisan kaca juga komponen yang ribet nih. Buat ngeluarinnya, mereka pakai pelarut kimia khusus. Panel plasma butuh penanganan khusus nih, beda sama layar LCD. Mereka nggak pakai merkuri, tapi sel-selnya pakai gas inert kayak xenon sama neon. Panel-panelnya dibongkar, gasnya dikumpulin ke tangki khusus buat dipakai lagi, terus kaca berkualitas tinggi yang dipakai buat layarnya dihancurin dan dibersihin. Setelah layar sama casingnya diproses dan dikirim ke jalur masing-masing, yang tersisa di konveyor adalah bagian paling berharga, papan elektroniknya. Disinilah logam mulia bersembunyi. Kabel tembaga, heatsink aluminium, sama elemen logam lainnya dipisahin dan dikirim buat dilebur ulang. Bagian paling penting dan tricky itu ngolah PCB-nya. Nah, di situ, di chip sama konektor-konektornya, ada kandungan emas, perak, palladium, sama logam mulia lainnya yang jumlahnya mikroskopis, tapi harganya mahal banget. Pertama, PCB-nya dihancurin sampai jadi remah-remah halus. Terus, remahan itu dibawa ke bagian kimia. Metode yang paling sering dipakai buat ngambil logamnya itu pelindian kimiawi. Remahan PCB-nya direndam dalam larutan asam khusus. Buat ngambil emasnya, sering dipakai air aja, campuran asam klorida pekat sama asam nitrat pekat, yang bisa ngelarutin logam mulia ini. Setelah logam mulia larut ke dalam cairan, proses pengendapannya dimulai. Cairan ditambahkan zat kimia khusus yang bikin logam murni mengendap. Misalnya, buat mengendapkan emas dipakai sulfat besi. Endapan emas ini kemudian dicuci bersih banget, dikeringkan, dan dilebur jadi batangan kecil yang nilainya luar biasa. Buat ekstraksi tembaga dan perak, metodenya mirip, tapi pakai asam lain yang nggak terlalu keras atau metode elektrolisis. Di tahap akhir, semua bahan yang didapat, emas, tembaga, aluminium, kaca, dan plastik dipres jadi blok-blok padat. Setiap tahun, jutaan TV dibuang di seluruh dunia, dengan total berat mencapai jutaan ton. Misalnya nih, cuma di Eropa aja, sampah elektronik udah lebih dari 10 juta ton per tahun. Dan sebagian besar adalah TV sama monitor. Angka gede ini bukan sekedar statistik doang. Ini bukti nyata dari kemajuan teknologi kita yang super cepat dan sisi gelapnya. Tapi ada kabar baiknya juga loh. Setiap tahun, makin banyak orang yang sadar pentingnya daur ulang yang benar. Ratusan ribu ton TV lama tiap tahunnya masuk ke tempat daur ulang. Dan ini bantu kita jaga udara, air, sama sumber daya alam yang nggak bisa diperbaharui. Jadi, apa sih rahasia utama yang kita bahas dari tadi? Rahasianya tuh gini, TV lama kalian itu bukan sampah biasa loh. Ini tuh tambang urban yang asli banget. Bayangin, dalam 1 ton papan elektronik bekas, itu ada emas yang jumlahnya 40-50 kali lebih banyak dari 1 ton biji emas yang digali dari tambang biasa. Daur ulang elektronik itu nggak cuma soal peduli lingkungan aja nih. Ini bisnis masa depan yang untungnya gede banget. Kita udah belajar cara ngambil sumber daya berharga bukan dari dalam tanah, tapi dari barang yang kita bikin sendiri terus dibuang.
Dan tiap kali kalian nyetor TV lama buat didaur ulang, kalian nggak cuma buang barang rongsokan doang. Kalian ngebantu ngembaliin logam berharga ke ekonomi dan bikin dunia kita jadi lebih bersih dikit. Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 1,2 miliar produk wol. Sweater, shawl, mantel, semua ini dibuat dari bahan yang telah menjadi andalan industri tekstil selama ribuan tahun. Tapi apa yang membuat bulu domba biasa ini begitu istimewa? Di balik setiap sweater hangat tersembunyi sebuah proses di mana alam bertemu dengan teknologi tinggi. Dari mencukur domba hingga kain jadi, wol menjalani perjalanan transformasi yang menakjubkan. Bagaimana dari gumpalan wol kotor lahir sebuah bahan senilai 80 miliar dolar per tahun? Tonton sampai akhir dan kamu akan tahu bagaimana industri ini bekerja yang mengubah anugerah alam menjadi fondasi moda dunia. Industri wol adalah mesin raksasa yang setiap tahunnya memproses lebih dari 4 miliar pon wol. Itu hampir 2 juta ton. 3 negara mengendalikan lebih dari 60% produksi dunia, Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru. Peternakan Australia mengkhususkan diri pada wol halus berkualitas tinggi dari domba merino yang paling dihargai. Sedangkan Tiongkok adalah pengolah dan konsumen terbesar. Di sini beroperasi ribuan pabrik tekstil yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Nilai ekonomi seluruh industri wol melebihi 80 miliar dolar per tahun, termasuk ekspor serat mentah dan produk jadi. Namun, keunggulan utama wol adalah ini merupakan bahan alami yang sepenuhnya terbarukan. Domba menumbuhkan wol baru setiap tahun, menjadikan industri ini salah satu yang paling ramah lingkungan di dunia mode. Perjalanan wol dimulai di padang pengembalaan luas Selandia Baru dan Australia, tempat para peternak mengelola kawanan ternak mereka dengan standar yang sangat ketat. Setiap peternakan memilih jenis domba dengan cermat sesuai tujuan produksi mereka. Merino menghasilkan serat yang sangat halus untuk pakaian premium, sementara jenis Romney atau Corriedale menghasilkan serat yang lebih panjang dan kuat untuk keperluan industri. Setiap domba mendapat tanda pengenal pribadi yang mencatat informasi tentang usia, kesehatan, dan kualitas wolnya. Kawanan ternak digembalakan secara bergiliran di berbagai area untuk mencegah penipisan tanah dan menjaga kesuburan lahan. Pakan mereka dilengkapi dengan jerami, biji-bijian, dan mineral agar wol tumbuh lebat, seragam, dan berkilau. Kandang dijaga agar tetap kering dan sirkulasi udaranya baik untuk mencegah parasit dan penyakit kulit. Setiap musim, peternak memberikan vaksinasi, pengobatan cacing, dan memeriksa setiap hewan dengan teliti karena kesehatan domba secara langsung menentukan kualitas serat yang dihasilkan. Sebelum musim kawin tiba, domba-domba menjalani proses yang dikenal sebagai flushing, di mana pakan mereka diperkaya dengan suplemen khusus selama beberapa minggu untuk meningkatkan kesuburan dan menghasilkan anak domba yang lebih kuat dengan bulu halus. Saat melahirkan, induk-induk diawasi dengan ketat agar bayi yang baru lahir segera mendapat susu. Beberapa minggu kemudian, anak-anak domba diberi tanda, ditimbang, dan dipindahkan ke padang rumput yang subur untuk dipisahkan dari induknya. Ketika bulan-bulan hangat tiba, kawanan domba dimandikan, diobati dari kutu, dan dibiarkan kering secara alami sebelum dicukur. Setiap domba ditangani dengan hati-hati untuk menghindari stres dan mendapatkan bulu utuh yang bersih tanpa robekan. Setelah pencukuran, mereka diperiksa lagi, luka kecil dirawat, dan diberi waktu istirahat sebelum dikembalikan ke padang rumput. Setiap tahap, mulai dari pemberian pakan hingga pencukuran, mengikuti standar kesejahteraan hewan yang ketat, karena hanya domba yang sehat yang dapat menghasilkan wol bersih, tahan lama, dan bernilai tinggi. Setelah berbulan-bulan perawatan, ketika bulu domba tumbuh sempurna dan cuaca mulai menghangat, tiba saatlah musim pencukuran. Waktu ini dipilih dengan sempurna, domba akan merasa nyaman setelah kehilangan mantel hangatnya, dan mereka punya cukup waktu untuk menumbuhkan yang baru sebelum musim dingin tiba. Sebelum proses dimulai, kawanan domba ditempatkan di kandang yang bersih dan kering, serta diberi makan porsi yang lebih ringan agar hewan-hewan tetap tenang.
Para pencukur adalah profesional berkualifikasi tinggi yang terlatih bekerja dengan setiap hewan secara aman. Mereka menggunakan mesin listrik presisi dengan mata pisau yang tajam, bergerak dalam urutan tertentu, dimulai dari perut dan kaki, kemudian beralih ke sisi tubuh, bahu, dan punggung. Tujuannya adalah melepas seluruh bulu dalam satu gerakan halus dan berkelanjutan tanpa merusak serat. Pencukur berpengalaman bisa menangani 200 hingga 250 ekor domba per hari, hanya menghabiskan 1-2 menit untuk setiap hewan. Bulu pendek dan kotor dari perut dan kaki dipisahkan untuk produk berkualitas rendah, sedangkan bulu panjang halus dan putih dari punggung dan sisi tubuh disimpan untuk produksi kain premium. Tujuannya adalah melepas seluruh bulu dalam satu gerakan halus dan berkelanjutan tanpa merusak serat. Pencukur berpengalaman bisa menangani 200 hingga 250 ekor domba per hari, hanya menghabiskan 1-2 menit untuk setiap hewan. Bulu pendek dan kotor dari perut dan kaki dipisahkan untuk produk berkualitas rendah, sedangkan bulu panjang halus dan putih dari punggung dan sisi tubuh disimpan untuk produksi kain premium. Setelah pencukuran, domba-domba diperiksa untuk memastikan tidak ada luka atau lecet, kemudian diolesi antiseptik, dan dikirim untuk beristirahat di kandang yang terlindung dari angin. Setiap bulu besar merupakan hasil perawatan dan pertumbuhan selama setahun penuh, kini menjadi bahan mentah pertama dalam perjalanan industri wool. Dari ruang pencukuran, bulu-bulu segar langsung dikirim ke area penyortiran, di mana keahlian manusia tetap tak tergantikan meskipun di tengah otomasi modern. Setiap bulu dihamparkan di atas meja lebar dan diperiksa warna, panjang serat, dan kehalusannya. Bagian manapun yang kusut dengan rumput, kotoran, atau terlalu pendek untuk dipintal akan dibuang. Penyortir berpengalaman memisahkan bulu berdasarkan zona, wool dari perut dan kaki disimpan untuk penggunaan industri, sedangkan serat panjang dan bersih dari punggung dan samping disisihkan untuk kain halus. Tahap teliti ini tidak hanya memaksimalkan nilai setiap bulu, tetapi juga memastikan konsistensi dalam batch produksi sebelum wool dipadatkan menjadi bal dan dikirim ke pabrik pencucian. Setelah proses penyortiran selesai, bulu domba yang bersih dikumpulkan dan dipindahkan ke area pengepresan. Di sini, mesin pres hidrolik yang kuat memadatkan setiap batch menjadi bal berbentuk persegi panjang yang padat dengan berat antara 136 hingga 180 kg, dibungkus rapat dengan goni atau plastik tebal untuk perlindungan dari kelembapan. Setiap bal diberi label dengan informasi terperinci, termasuk peternakan asal, jenis domba, dan kualitas bulu, memastikan ketertelusuran penuh di seluruh rantai pasokan. Di pabrik pengolahan bahan baku, bal-bal bulu domba dibuka dan disebarkan merata di atas ban berjalan untuk pembersihan. Tahap pertama terjadi di dalam mesin pembuka yang dilengkapi dengan beberapa baris gigi logam berputar berkecepatan tinggi yang dirancang untuk memisahkan serat-serat yang kusut dan menghilangkan kotoran yang terperangkap seperti debu, rumput, dan tanah. Ini melonggarkan bulu domba dan mempersiapkannya untuk penyerapan air yang lebih baik pada tahap pencucian berikutnya. Sistem pencucian terdiri dari 6 tangki air panas yang bekerja secara berkesinambungan pada suhu 76 hingga 82 derajat Celcius. 3 tangki pertama berisi larutan sabun encer untuk melarutkan lanolin, yaitu minyak alami yang dikeluarkan domba untuk melindungi bulunya dari kelembaban. 3 tangki terakhir diisi dengan air bersih untuk pembilasan menyeluruh. Air disaring dan dialirkan berlawanan arah melalui pompa otomatis, menghemat energi dan menjaga kualitas tetap konsisten di semua batch. Di antara setiap tangki, terdapat rol peras lembut yang memeras air kotor dengan hati-hati tanpa merusak serat. Sensor suhu dan aliran secara otomatis mengatur parameter pencucian agar sistem tetap berada pada tingkat optimal yang aman. Lanolin yang diekstrak dikumpulkan dan dimurnikan secara terpisah untuk digunakan dalam kosmetik dan farmasi. Akhirnya, wool bersih masuk ke pengering drum putar, di mana udara hangat bersirkulasi merata, sementara drum terus berputar, memungkinkan panas menembus setiap helai. Ketika proses selesai, serat mencapai tingkat kelembaban standar sekitar 12%, lembut, cerah, dan sepenuhnya bebas dari kontaminasi, siap untuk penyimpanan dan kontrol kualitas.
Ball wall kering dimasukkan ke dalam mesin pencampur serat. Setiap batch yang berbeda dalam warna, kehalusan, atau asal ditimbang dengan tepat dan dicampur oleh roller berputar dengan pisau spiral yang memisahkan serat yang menggumpal selama pengeringan. Sistem penyemprotan menjaga kelembaban udara dan mencegah listrik statis, sementara sensor mengontrol kecepatan untuk keseragaman yang sempurna. Serat keluar dalam kondisi lembut, ringan, dan elastis, siap untuk tahap mekanis berikutnya. Memasuki fase pembentukan struktural, wall kering dimasukkan ke bagian pengkardean, di mana serat-serat longgar disejajarkan dalam satu arah yang seragam. Material melewati mesin carding yang dilengkapi dengan beberapa roller bergigi logam yang berputar dengan kecepatan berbeda untuk menciptakan gesekan terkontrol dan gaya tarik. Serat keluar dalam kondisi lembut, ringan, dan elastis, siap untuk tahap mekanis berikutnya. Memasuki fase pembentukan struktural, wall kering dimasukkan ke bagian pengkardean, di mana serat-serat longgar disejajarkan dalam satu arah yang seragam. Material melewati mesin carding yang dilengkapi dengan beberapa roller bergigi logam yang berputar dengan kecepatan berbeda untuk menciptakan gesekan terkontrol dan gaya tarik. Melalui gerakan berputar yang terus-menerus ini, serat-serat yang kusut terpisah, diluruskan, dan secara bertahap dibersihkan. Sepanjang seluruh proses, sistem penghilang debu dan sensor elektronik menghilangkan serat pendek, debu halus, dan kotoran yang tersisa dari tahap pembersihan sebelumnya. Ketika material keluar dari ruang mesin, ia muncul sebagai jaring serat tipis yang berkelanjutan yang secara otomatis digulung menjadi pita-pita lembut dengan ketebalan dan berat yang konsisten. Setelah tahap penyisiran selesai, pita-pita wall yang panjang dan bersih dipindahkan ke bagian pemintalan, sebuah fase kritis yang menentukan kekuatan dan kehalusan material. Di sini, serat-serat masuk ke dalam mesin pintal multi-roll, di mana setiap roll berputar dengan kecepatan yang sedikit berbeda untuk memberikan tegangan penarikan secara bertahap. Roll depan menahan serat dengan stabil, sementara roll belakang sedikit dipercepat, menarik pita menjadi lebih tipis sambil tetap mempertahankan elastisitas dan kohesi internalnya. Sebelum mencapai unit pemutar, permukaan setiap helai dilapisi dengan lapisan tipis minyak pemintalan ultra halus, mengurangi gesekan dan mencegah penumpukan listrik statis. Ketika serat-serat melewati unit pemutar pusat, mereka terikat erat menjadi satu helai benang, membentuk struktur yang kuat sekaligus elastis. Tingkat putaran dikontrol oleh sensor tegangan, memastikan konsistensi sempurna di sepanjang benang. Benang jadi dililitkan pada gulungan besar, kemudian digulung ulang menjadi kumparan kecil berukuran standar. Pemindai optik memeriksa setiap helai secara real-time, mendeteksi bagian tebal, titik lemah, atau area yang terlalu terpilin. Setiap cacat secara otomatis dipotong dan disambung menggunakan pengelasan termal, menciptakan sambungan mulus yang hampir tak terlihat mata telanjang. Pada tahap produksi berikutnya, benang wall yang kini telah mencapai keseimbangan sempurna antara kehalusan dan kekuatan masuk ke sistem tenun, di mana material berubah dari benang-benang lepas menjadi struktur tekstil yang utuh. Dan begitulah, setelah melalui perjalanan dari padang rumput luas, melewati pencucian, penyisiran, pemintalan, dan penenunan, bulu domba biasa menjadi dasar untuk sweater hangat, mantel elegan, dan selimut mewah yang menghangatkan jutaan orang di seluruh dunia. Setiap detiknya di planet ini, ada 430 reaktor nuklir yang beroperasi. Mereka menerangi kota-kota, menggerakkan pabrik-pabrik, dan mendorong kapal induk. Tapi di jantung setiap reaktor itu ada logam yang bisa membakar kota atau menghapusnya dari peta. Ini uranium. Cuma 1 kilogram uranium yang diperkaya itu mengandung energi setara 2 juta kilogram batu bara. Tapi gimana sih elemen mematikan ini berubah dari biji abu-abu jadi batang bahan bakar yang bersinar? Kamu bakal tahu kenapa para penambang pakai detektor radiasi bakal waktu mandi, gimana centrifuge berputar lebih cepat dari peluru, dan apa yang terjadi ketika satu atom uranium aja terbelah jadi 2. Jangan skip sampai akhir ya, karena bagian terakhir bakal nunjukin gimana manusia berhasil menjinakkan kekuatan bintang-bintang. Sejarah uranium dimulai jauh sebelum era atom. Tahun 1789, seorang kimiawan Jerman bernama Martin Klaproth berhasil mengisolasi logam berat yang aneh dari mineral dan menamakannya sesuai planet Uranus yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu, nggak ada yang tahu kalau elemen perak keabu-abuan ini bakal jadi material paling berbahaya sekaligus paling berharga di abad ke-20. Di abad ke-19, uranium dipakai buat mewarnai kaca jadi kuning cerah dan hijau. Kaca uranium ini bersinar di bawah sinar ultraviolet dan dianggap sebagai dekorasi yang keren banget. Orang-orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi pegang bom potensial.
Semuanya berubah tahun 1938 ketika Otto Hahn dan Fred Strassmann menemukan pembelahan inti uranium. Ternyata, satu atom uranium-235 setelah menyerap neutron terpecah jadi dua bagian, melepaskan energi yang luar biasa gede plus neutron-neutron baru. Neutron-neutron ini bisa memecah atom-atom berikutnya. Begitu dimulainya reaksi berantai. Dunia langsung paham, uranium bukan cuma logam biasa. Ini kunci kekuatan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dimulailah perburuan uranium. Proyek Manhattan di AS, program Soviet, riset Inggris, semua nyari deposit uranium. Dan ketemu. Tambang uranium terbesar ada di Kazakhstan, Kanada, Australia, sama Namibia. Kazakhstan jadi juara mutlak, produksi sekitar 40% uranium dunia. Tambang Kanada di cekungan Athabasca punya biji uranium terkaya di planet ini, sampai 20% uranium, padahal normalnya cuma 0,2%. Deposit Olympic Dam di Australia segede itu loh, cadangannya diperkirakan jutaan ton. Terus, di Namibia ada tambang uranium Rosing, salah satu tambang terbuka terbesar di dunia, di mana ekskavator raksasa kerja non-stop. Setiap tahun, dunia nambang sekitar 53.000 ton uranium. Kedengarannya banyak banget ya, tapi sebenarnya uranium itu elemen langka. Di kerak bumi, jumlahnya cuma 2,8 per sejuta. 1000 kali lebih sedikit dari seng dan 40 kali lebih sedikit dari timbal. Penambangan uranium dimulai jauh di bawah tanah atau di permukaan tambang raksasa. Tambang bawah tanah bisa mencapai kedalaman 1,5 km. Di sini gelap gulita banget, cuma diterangi sinar lampu di helm para penambang. Udaranya berat, lembab, penuh bau bahan peledak dan debu. Suhunya bisa sampai 40 derajat. Batuan sedalam ini kepanasan dari inti bumi. Para penambang ngebor lubang di urat uranium, pasang bahan peledak, terus mundur ke jarak aman. Ledakannya menggelegar kayak guntur bawah tanah, dan tontonan batuan runtuh ke bawah. Loader raksasa dengan roda setinggi orang mengumpulkan pecahan batuan dan membawanya ke lift tambang. Biji uranium itu bukan uranium murni loh. Ini cuma batuan yang kandungan oksida uraniumnya dari 0,1 sampai 20% doang. Sisanya cuma batuan kosong. Tapi, bahkan jumlah kecil ini bikin setiap batu jadi radioaktif. Dosimeter yang dipasang di pinggang para penambang terus berbunyi, ngukur tingkat radiasi. Setiap pekerja dapat dosis radiasi terbatas per tahun. Kalau udah lewat batas, pulang aja deh sampai musim berikutnya. Di permukaan, biji dimuat ke truk dam dan dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini dimulai tahap pertama mengubah batu jadi bahan bakar. Biji dihancurkan di pabrik penggilingan raksasa, di mana bola-bola baja sebesar semangka menggiling batu jadi debu halus. Debu ini dicampur sama asam sulfat, mulailah pelindihan kimia. Asam melarutkan oksida uranium, ninggalin batuan kosong gak tersentuh. Hasilnya cairan kuning hijau, mirip sup racun. Cairan ini disaring, dibersihkan, diuapkan, dan jadilah bubuk kuning terang yang disebut yellow cake. Ini konsentrat uranium yang mengandung sampai 80% oksida uranium. Yellow cake ini dikemas dalam drum baja dengan berat 200 kg per drum, terus dikirim ke pabrik konversi. Tapi, uranium ini belum siap buat reaktor loh. Masalahnya gini, uranium alami itu terdiri dari dua isotop, uranium-238, 99,3%, dan uranium-235, cuma 0,7% doang. Hanya uranium-235 aja yang bisa mempertahankan reaksi berantai. Makanya, uranium perlu diperkaya. Naikin kadar uranium-235 sampai 3-5% buat reaktor, atau sampai 90% buat senjata. Di pabrik konversi, yellow cake diubah jadi gas, uranium heksafluorida. Gas ini beracun, korosif, dan radioaktif sekaligus. Pada suhu ruangan bentuknya padat, kayak es. Tapi kalau dipanasin sampai 56 derajat, langsung berubah jadi gas, tanpa fase cair sama sekali.
Uranium heksafluorida dipompa ke dalam silinder baja, terus dibawa ke pabrik pengayaan. Nah, di sini dimulai tahap yang paling rumit secara teknologi, pemisahan isotop. Uranium-235 dan uranium-238 itu secara kimia identik banget. Tapi beda masanya cuma 3 neutron aja. Gimana caranya misahin sesuatu yang hampir sama persis? Pakai metode sentrifugal gas. Bayangin ruangan gede seukuran lapangan sepak bola, diisi ribuan pipa logam vertikal setinggi 2 meter. Itu namanya sentrifuga. Tiap sentrifuga berputar dengan kecepatan sampai 100.000 putaran per menit. Lebih cepat dari peluru terbang loh. Uranium heksafluorida dimasukkan ke dalam sentrifuga. Dan karena gaya sentrifugal yang super kuat, uranium-235 yang lebih berat terdorong ke dinding. Sementara uranium-238 yang lebih ringan terkonsentrasi di tengah. Bedanya mikroskopis banget, cuma 1% per sekali proses. Makanya, gas ini harus dilewatkan ribuan sentrifuga yang terhubung dalam kaskade. Setiap sentrifuga berikutnya dapat uranium yang sedikit lebih diperkaya dibanding yang sebelumnya. Prosesnya berlangsung berbulan-bulan. Pada akhirnya dihasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya dengan kandungan uranium-235 sekitar 3-5%. Ini cukup untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau pengayaannya dilanjutkan sampai 90% akan jadi uranium tingkat senjata. Makanya, pabrik pengayaan dijaga lebih ketat dari benteng. Uranium heksafluorida yang sudah diperkaya dibawa lagi ke pabrik, di mana gas ini diubah jadi uranium oksida padat, bubuk keramik berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dicetak jadi tablet silinder kecil seukuran ujung jari. Setiap tablet beratnya sekitar 7 gram, tapi mengandung energi setara 400 kg batu bara atau 3 barel minyak. Tablet-tablet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu 1700 derajat Celcius. Mereka jadi keras seperti berlian dan punya kilau metalik yang khas. Sekarang, tablet-tablet ini harus diubah jadi batang bahan bakar. Mereka ditumpuk ke dalam tabung panjang tipis yang terbuat dari campuran zirkonium, material yang nggak menyerap neutron dan tahan terhadap suhu ekstrim serta tekanan di dalam reaktor. Setiap tabung panjangnya sekitar 4 meter dan berisi beberapa ratus tablet. Tabung-tabung ini disegel rapat dan dikumpulkan jadi bundel, rakitan bahan bakar. Satu rakitan berisi dari 100 sampai 300 batang, yang diikat jadi satu struktur dengan celah untuk sirkulasi air. Berat satu rakitan bahan bakar mencapai 700 kg. Rakitan bahan bakar yang sudah jadi dikirim ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini mereka dimuat ke zona aktif reaktor, wadah baja masif bertekanan tinggi yang dikelilingi dinding beton dan baja setebal 1 meter. Ketika batang-batang diturunkan ke reaktor dan reaksi berantai dimulai, suhu di dalamnya mencapai 300 derajat Celcius. Neutron melesat menembus zona aktif, menabrak atom uranium-235, membelahnya. Dan setiap pembelahan melepaskan energi yang luar biasa besar. Energi ini memanaskan air sampai jadi uap. Uap memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik yang menerangi jutaan rumah. Satu batang bahan bakar uran bisa bekerja di reaktor selama 3-6 tahun. Selama waktu itu, dia menghasilkan energi sebanyak satu rangkaian kereta penuh batu bara atau satu kapal tanker minyak. Tapi lama-lama uranium-235 habis terbakar. Produk hasil pembelahan menumpuk. Isotop radioaktif yang meracuni reaksi. Batang ini dikeluarkan dari reaktor dan ditempatkan di kolam pendingin. Tangki raksasa berisi air sedalam 12 meter. Air mendinginkan batang-batang ini dan menyerap radiasi. Mereka akan tergeletak di sini bertahun-tahun, mendingin dan kehilangan aktivitasnya sebelum dikirim untuk didaur ulang atau dikubur. Perjalanan panjang uranium dari tambang gelap di dalam bumi sampai reaktor yang bersinar, ini cerita tentang gimana manusia belajar ngambil energi dari inti materi itu sendiri. Dari ledakan di tambang sampai putaran centrifuge, dari tablet keramik sampai fuel assembly, setiap tahap butuh presisi, teknologi, dan kontrol banget. Uranium bukan cuma logam biasa. Ini jembatan antara masa lalu, waktu kita masih bakar kayu, dan masa depan, waktu kita mungkin bisa nguasain fusi termonuklir.
Sekarang, energi nuklir nyediain sekitar 10% listrik dunia. Artinya, setiap 10 lampu di dunia, satu nyala karena uranium. Tapi ini juga logam yang bisa ngehancurin peradaban dalam hitungan menit. Dan selama manusia bisa jaga keseimbangan ini, antara kreasi dan kehancuran, antara terang dan gelap, kita masih bisa bertahan. Uranium kasih kita kekuatan luar biasa. Dan sekarang, tugas kita, jangan sampai disalahgunain. Logam yang tersembunyi di setiap knalpot mobil. Setiap menit di planet ini, 130 mobil diproduksi. Dan di setiap mobil itu tersembunyi 2-7 gram palladium. Logam yang lebih mahal dari emas dan platinum. Langka banget sampai-sampai seluruh cadangan dunia bisa muat dalam satu ruangan aja. Tapi, tanpa logam ini, kota modern manapun bakal sesak napas. Palladium bertugas membersihkan gas buang dari zat-zat beracun. 85% dari seluruh palladium yang ditambang masuk ke katalis otomotif. Si adik kecil platinum ini udah jadi logam yang super penting di abad 21. Gimana caranya dari biji yang ditambang sedalam 1 km di bawah tanah Siberia bisa menghasilkan logam keperakan seharga $40.000 per kilogram? Lo bakal tahu kenapa palladium dinamain dari nama asteroid, gimana dia bisa ngubah racun jadi gas yang gak berbahaya, dan kenapa cadangannya bisa habis dalam 20 tahun ke depan. Tonton sampai akhir. Bagian finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik udara bersih di kota-kota kita. Ini kisah logam yang menentukan masa depan industri otomotif. Sejarah palladium dimulai tahun 1803 di London. Ahli kimia Inggris, William Wollaston, lagi meneliti biji platinum dari Amerika Selatan. Dia melarutkan biji itu dalam aqua regia, campuran asam klorida dan asam nitrat, satu-satunya pelarut yang bisa melarutkan platinum. Dari larutan itu, dia berhasil memisahkan platinum, tapi dia sadar ada kotoran lain yang masih tersisa di larutannya. Wollaston melakukan serangkaian operasi kimia dan berhasil ngisolasi logam baru. Berwarna putih keperakan, mirip platinum, tapi lebih ringan. Dia kasih nama palladium, diambil dari asteroid Pallas yang ditemukan setahun sebelumnya. Kebetulan apa enggak nih? Pallas dalam mitologi Yunani adalah dewi kebijaksanaan. Palladium ternyata logam yang luar biasa banget. Dia bisa nyerap hidrogen dalam jumlah 900 kali lipat dari volume aslinya. Bayangin aja, kubus palladium ukuran 1 cm x 1 cm bisa nyerap hampir 1 liter hidrogen. Logamnya mengembang kayak spons gitu. Tapi sifat paling penting ditemukan kemudian, aktivitas katalitiknya. Palladium bisa mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi sendiri. Selama ini, palladium cuma jadi barang aneh di laboratorium. Orang-orang pakai di perhiasan, emas putih sering banget ngandung palladium. Di dunia gigi, buat mahkota gigi, di elektronik, kontak dari palladium gak bakal berkarat. Tapi pemakaiannya dikit banget, cuma beberapa ton setahun buat seluruh dunia. Semuanya berubah di tahun 70-an abad 20, waktu aturan lingkungan jadi super ketat. Gas buang mobil ngandung karbon monoksida, oksida nitrogen, sama hidrokarbon yang belum terbakar. Semua itu racun loh. Kota-kota sesak gara-gara smog. Harus ada solusinya. Dan akhirnya ketemu, catalytic converter. Alat yang ngubah gas beracun jadi nggak berbahaya. Di dalam casing stainless steel, ada struktur keramik kayak sarang lebah yang dilapisi lapisan tipis banget dari platinum, palladium, sama rhodium. Gas buang yang panas lewat sarang lebah itu. Di permukaan logam kelompok platinum ini terjadi reaksi. Karbon monoksida berubah jadi karbon dioksida, oksida nitrogen jadi nitrogen biasa yang nggak bahaya. Hidrokarbon terbakar habis. Katalis ini ngurangin emisi sampai 95%. Tapi harganya, setiap katalis itu ngandung logam mulia nih. Palladium ternyata cocok banget buat peran ini. Harganya lebih murah dari platinum, tapi lebih efektif dalam mengoksidasi hidrokarbon. Sejak standar emisi Euro dan AS diberlakukan, permintaan palladium langsung meledak. Dari beberapa ton per tahun, produksinya naik jadi 300 ton. Harganya melesat dari $500 per troy ounce di tahun 90-an jadi $3.000 di tahun 2020. Palladium jadi lebih mahal dari emas dan platinum. Mulai deh pencurian catalytic converter. Maling bisa motong catalytic converter dari bawah mobil dalam 5 menit doang, terus jual seharga $200-500. Padahal palladium yang ada di dalamnya harganya lebih mahal lagi.
Masalahnya, palladium itu elemen super langka. Di kerak bumi, kandungannya cuma 6/10 miliar %. Ini 30 kali lebih langka dari emas. Total produksi palladium dunia cuma sekitar 200 ton per tahun. Buat perbandingan, emas ditambang 3.000 ton, tembaga 20 juta ton. Palladium nggak punya deposit sendiri. Dia muncul sebagai kandungan sampingan di tambang nikel dan platinum. Sumber utamanya dari Rusia dan Afrika Selatan. 70% palladium dunia diproduksi di Rusia, terutama di kompleks Norilsk di Siberia. Norilsk adalah kota di balik lingkaran kutub, salah satu kota paling utara di planet ini. Suhu di musim dingin bisa turun sampai minus 50 derajat. Tapi di bawah tanah ada cadangan biji tembaga nikel yang unik, mengandung platinoid. Biji ditambang dengan kedalaman sampai 1,5 km. Mereka meledakkan batuan, memuat ke truk dam, lalu dibawa ke permukaan. Biji mengandung sekitar 1% nikel, sepersekian persen tembaga, dan cuma beberapa gram per ton platinoid, platinum, palladium, rhodium, iridium. Tapi volume penambangannya gede banget, 20 juta ton biji per tahun. Biji dihancurkan, digiling jadi bubuk halus, diperkaya dengan flotasi. Prosesnya mirip sama pengayaan biji timbal. Hasilnya konsentrat yang mengandung 10-15% nikel dan tembaga, plus kandungan logam mulia yang lebih tinggi. Konsentrat dilebur di tungku raksasa. Hasilnya matte, paduan sulfida nikel, tembaga, dan besi. Di matte inilah semua platinoid terkonsentrasi. Feinstein dikirim ke pabrik metalurgi. Di sana dia dikonversi, ditiup oksigen pada suhu 1200 derajat. Besi dan belerang teroksidasi dan dihilangkan. Hasilnya adalah paduan nikel tembaga kasar yang mengandung platinoid. Paduan ini dilarutkan dalam asam sulfat. Nikel dan tembaga larut. Logam mulia tetap dalam endapan, yang disebut lumpur. Lumpur ini mengandung hingga beberapa persen platinoid. Ini belum palladium, tapi sudah bahan baku yang sangat terkonsentrasi. Lumpur dilarutkan dalam aqua regia, campuran asam yang sama yang digunakan Wollaston. Semua platinoid larut. Sekarang dimulai kimia pemisahan yang super rumit. Dari larutan, secara berurutan diendapkan platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, osmium. Setiap logam diendapkan pada pH tertentu dengan reagen tertentu. Prosesnya butuh waktu berminggu-minggu. Hasilnya endapan berbagai garam palladium. Garam-garam ini dipanaskan pada suhu tinggi. Hasilnya palladium spons, bubuk berpori abu-abu. Ini logam yang udah hampir murni, tapi belum produk jadi yang siap dijual. Palladium spons dilebur di tungku induksi dengan atmosfer argon atau vakum. Palladium nggak boleh teroksidasi. Leburan logamnya dituang jadi batangan. Jadinya batang-batang kecil dengan berat dari 100 gram sampai 1 kilogram. Warnanya putih keperakan, dengan nuansa baja tipis. Palladium lebih lunak dibanding platinum. Bisa diolah dengan penggulungan, penempaan, atau ditarik jadi kawat. Titik lebur palladium itu 1554 derajat, lebih rendah dari platinum. Densitasnya 12 gram per sentimeter kubik, lebih ringan dari platinum, tapi tetap aja logam yang super berat. Palladium nggak kusam di udara, nggak bereaksi sama kebanyakan asam. Cuma larut di air aja dan asam nitrat pekat panas, tahan korosi banget. Sifat utamanya aktivitas katalitik. Palladium mempercepat reaksi oksidasi dan reduksi. Di permukaannya, molekul-molekul gas terserap, teraktivasi, bereaksi satu sama lain. Inilah yang bikin palladium jadi nggak tergantikan di katalisator mobil. Seluruh proses dari biji sampai jadi logam butuh waktu berbulan-bulan dan melibatkan puluhan operasi teknologi. Gimana sih cara kerja katalis mobil yang pakai palladium? Bentuknya kayak tong logam gitu, dipasang di sistem knalpot tepat setelah mesin. Di dalamnya ada struktur keramik sarang lebah, literally mirip sarang lebah beneran. Channelnya ada ribuan, total luas permukaannya beberapa meter persegi. Permukaannya dilapisi aluminium oksida, lapisan tipis berpori yang bikin luasnya nambah ratusan kali lipat lagi. Nah, di lapisan ini ditempel palladium, platina, sama rhodium. Total beratnya sekitar 2-7 gram. Palladium dan platina ngubah karbon monoksida sama hidrokarbon jadi karbon dioksida dan air. Rhodium ngubah nitrogen oksida jadi nitrogen biasa. Gas buang yang suhunya 400-800 derajat lewat sarang lebah ini. Di permukaan logam-logam itu terjadi reaksi kimia. Yang keluar, hampir cuma nitrogen murni, karbon dioksida, sama uap air. Efisiensinya sampai 98% loh.
Tanpa katalis, mobil bakal ngebuang puluhan gram racun tiap kilometer. Pakai katalis, cuma beberapa gram doang. Mobil penumpang modern itu isinya 3-5 gram palladium. Truk atau SUV bisa sampai 7 gram. Masalahnya, cadangan palladium itu terbatas dan terus menipis. Deposit yang bisa diakses udah nggak banyak lagi. Kalau dilihat dari kecepatan penambangan sekarang, cadangan yang udah ditemukan cuma bakal bertahan 20-30 tahun ke depan. Harganya naik terus, kelangkaannya makin parah. Produsen mobil lagi nyari pengganti palladium. Sebagian udah mulai beralih ke platinum. Ini juga bisa jadi katalis sih, tapi lebih mahal dan kurang efektif buat mesin bensin. Kalau buat mesin diesel, platinum justru lebih bagus. Sekarang lagi dikembangin juga daur ulang palladium dari katalis bekas. Katalis lama dikumpulin, dihancurin, terus logam kelompok platinumnya diekstrak. Dari daur ulang ini bisa dapat sampai 30% palladium. Ini membantu sih, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalahnya. Permintaan terus naik. Tiap tahun di dunia itu diproduksi sekitar 90 juta mobil. Mobil listrik emang nggak pakai katalis, tapi porsinya masih dikit banget. Mobil hybrid juga masih butuh palladium. Pasar palladium nggak stabil, harganya bisa loncat dari 2.000 sampai 3.000 dolar per troy ounce. Palladium udah jadi logam strategis yang nentuin banget buat seluruh industri otomotif dan ekologi perkotaan. Jadi gitu, dari biji tambang sedalam 1,5 kilometer di bawah permafrost Siberia yang abadi, melewati berbulan-bulan operasi kimia dan pemisahan super presisi, lahirlah palladium, si adik kecil platinum yang sekarang jadi jagoan utama buat ngebersihin udara. Beberapa gram aja logam keperakan ini yang nyempil di setiap knalpot nyelamatin jutaan nyawa tiap tahunnya. Elemen super langka yang jumlahnya di bumi 30 kali lebih dikit dari emas udah jadi super krusial buat peradaban modern kita sekarang. Ini paradoks banget dari kemajuan teknologi. Makin kita peduli sama lingkungan, makin kita tergantung sama logam-logam langka. Tiap kali lo nyalain mobil, inget ya, di kolong sana ada katalis palladium yang kerja keras, ngubah racun jadi gas yang nggak berbahaya. Logam seharga 40.000 dolar per kilo, bikin udara kota layak buat dihirup. Dari asteroid Pallas sampai katalis mobil, 220 tahun sejarah logam yang akhirnya nemu tujuan hidupnya di perjuangan ekologi. Tapi cadangannya makin menipis, harganya naik terus, dan masa depan palladium masih kabur. Mungkin 20 tahun lagi manusia bakal nemuin penggantinya, atau belajar daur ulang yang lebih efisien, atau beralih ke mobil listrik. Tapi untuk saat ini, palladium itu benang perak tipis yang nyambungin 1 miliar mobil dengan udara bersih. Logam yang tanpa dia, kota-kota besar bakal sesak napas. Pahlawan tersembunyi dari revolusi ekologi yang bersembunyi di setiap knalpot. Setiap tahun, orang di seluruh dunia makan lebih dari 50 miliar potong ayam goreng, jutaan burger, dan 1 miliar pizza. Tapi jarang yang mikir, apa sih yang ada di balik kulit keemasan sempurna dan aroma yang udah kita anggap biasa aja? Gimana kalau gue bilang, di dalam pabrik-pabrik rasa ini, ada teknologi yang lebih presisi dari alat bedah, dan resepnya dijaga lebih ketat dari rahasia militer. Di video ini, kalian bakal lihat gimana makanan favorit seluruh planet dibuat. Dari campuran rahasia 11 bumbu KFC, sampai lini produksi miliaran pizza Domino's. Jangan skip sampai akhir ya, kalian bakal tahu hal yang nggak pernah diceritain bahkan di iklan sekalipun. Kalian suka ayam goreng KFC dah sih? Kayak gue. Ceritanya nih, gak dimulai dari penggorengan, tapi dari peternakan gede banget di Amerika, di mana ayam-ayam dibesarkan dengan standar keamanan yang super ketat. Begitu sampai di pabrik, setiap ayam langsung masuk ke sistem otomatis yang canggih banget. AI-nya kayak penjaga yang waspada gitu, ngecek gambar dari kamera resolusi tinggi, nyingkirin ayam yang cacat dikit aja. Ini bukan cuma conveyor belt biasa loh, tapi kayak aliran bahan baku yang ngalir lewat sistem kontrol yang rumit banget. Cuma yang terbaik doang yang lolos seleksi digital ini, yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ini level pertama jaminan supaya setiap gigitan ayamnya sempurna.
Terus ada tahap pengolahan yang kayak balet high-tech banget. Ayamnya dicelupin ke air yang suhunya pas banget di 60 derajat buat ngelembutin bulunya. Habis itu, mesin otomatis dengan ribuan jari karet yang muter super cepat langsung cabut semua bulunya dalam hitungan detik. Mesin ini bisa ngolah sampai 10.000 ayam per jam loh. Habis itu, ada pemotong robot yang dikontrol pakai laser. Motongnya presisi banget kayak operasi. Ngebagi ayamnya jadi 9 bagian standar. Nggak lebih, nggak kurang. Setiap potongannya ditimbang, di-scan, terus dapat jejak digital sendiri di sistem manajemen produksinya. Nah, yang paling seru tuh sekarang nih. Ayamnya dimarinasi di larutan bumbu khusus yang bikin dagingnya jadi super juicy banget. Terus ada momen sakralnya, pelapisan tepung. Campuran legendaris dari 11 bumbu dan rempah rahasia yang resepnya dikembangkan sama Kolonel Sanders di tahun 1940 sampai sekarang masih jadi salah satu rahasia dagang paling dijaga ketat di dunia loh. Katanya sih, resep aslinya disimpan di brankas di kantor pusat KFC. Campuran bumbunya dikirim ke pabrik dalam 2 paket terpisah. Dan isinya baru dicampur tepat sebelum pelapisan tepung. Ayam yang udah dilapis tepung, digoreng di deep fryer khusus bertekanan dengan suhu 185 derajat. Tekanan inilah yang bikin ayamnya tetap juicy di dalam, sambil menciptakan lapisan kriuk yang sempurna di luar. Kalau kamu lebih suka daging sapi, selamat datang di dunia Big Mac. McDonald's cuma pakai daging sapi 100% dari supplier terpercaya loh. Setelah dicek ketat banget, dagingnya digiling dan dibentuk jadi patty dengan berat pas 45,4 gram. Presisi kayak gini bukan gaya-gayaan, tapi biar tiap patty matangnya sempurna. Nah, buat jaga kesegaran tanpa pengawet, patty-nya dibekukan kilat di suhu minus 18 derajat. Ini bikin kristal es terbentuk instan tanpa rusak struktur dagingnya. Roti Big Mac dipanggang di jalur otomatis, di mana adonannya diuleni, dibentuk, dan ditaburi wijen sesuai jumlah yang udah ditentuin standarnya. Sayuran, selada iceberg yang renyah, bawang bombay, acar mentimun, semuanya dicuci berlapis-lapis dan dipotong-potong. Tapi, rahasia utama Big Mac tentu aja ada di sausnya. Resep pastinya, ini rahasia lain yang dijaga ketat banget, kayak rahasia negara. Di restoran, patty beku digoreng pakai grill 2 sisi di suhu 218 derajat cuma dalam 42 detik doang. Waktu segitu pas banget buat bikin bagian luarnya garing menggugah selera, sementara dalamnya tetap juicy. Terus, karyawan, kayak tentara di lini produksi, rakit burgernya dalam hitungan detik dengan urutan yang ketat. Makanya nih, ikon legendaris ini udah lebih dari 50 tahun tetap nggak berubah. Kalian tahu nggak sih, sejarah Domino's Pizza dimulai dari utang $500. Di tahun 1960,
dua bersaudara beli kedai pizza kecil di kota Ypsilanti, Amerika. Janji utama mereka yang jadi penggerak seluruh industri ini adalah pengiriman pizza dalam waktu 30 menit. Aturan ini bikin revolusi banget. Sekarang, semuanya dimulai dari adonan. Di pabrik-pabrik gede, mereka campur tepung, air, ragi, dan minyak pakai mixer industri. Adonannya dikasih mengembang di ruang dengan kelembapan dan suhu terkontrol. Terus dibagi jadi porsi-porsi, dibentuk jadi bulatan dasar pakai mesin press, lalu dibekukan cepat. Ini nih yang bikin adonan yang sama bisa dikirim ke ribuan kedai pizza di seluruh dunia. Saus tomat dibuat dari varietas tomat yang khusus ditanam, yang diproses jadi puree dalam beberapa jam setelah dipanen. Keju mozzarella diparut pakai mesin industri, dan pepperoni dipotong dengan presisi laser. Di atas adonan dasar, saus dioleskan, ditaburi keju, dan ditaruh pepperoni dengan jumlah yang pas sesuai standar. Terus pizzanya masuk ke oven conveyor dengan suhu sekitar 260 derajat. Domino's Pizza itu jaringan pizza terbesar di dunia loh, yang bikin sekitar 1 miliar pizza setiap tahun. Pusat produksi adonan otomatis terbaru mereka di Indiana bisa bikin bahan untuk puluhan ribu pizza setiap hari. Tapi gimana sih semua makanan yang diproduksi di pabrik raksasa ini bisa sampai ke meja kita dengan tetap segar dan enak rasanya? Di balik semua itu ada sistem yang nggak kelihatan mata, tapi luar biasa rumit, cold chain logistics. Ini kayak sistem saraf dari kerajaan global makanan cepat saji. Patty burger beku buat Big Mac dan ayam buat KFC itu dibawa pakai truk pendingin khusus, di mana suhu dijaga di minus 18 derajat dengan presisi setengah derajat doang. Sensor real time ngirim data suhu ke server pusat. Kalau ada penyimpangan dikit aja, langsung sistem kasih alarm. Roti, sayuran, sama saus dibawa di kompartemen berbeda dengan suhu optimal masing-masing. Ini ilmu banget loh, buat memastikan produk nggak dicairin terus dibekuin lagi, karena itu bakal rusak tekstur dan rasanya. Kenapa sih Big Mac di Tokyo rasanya persis kayak di New York? Rahasianya ada di ilmu analisis sensorik dan konsistensi yang super detail banget. Setiap perusahaan besar punya yang namanya panel sensorik, tim pencicip terlatih khusus yang punya indera perasa dan penciuman super tajam. Tugas mereka, nyobain produk dan bandingin sama standar emas, sampel referensi yang disimpan di lab. Mereka nilai puluhan parameter, kadar garam saus, kerenyahan selada, lembutnya roti, aroma daging patty. Kalau ada sedikit aja penyimpangan dari standar, satu batch bisa langsung ditolak loh. Ini kayak kode DNA rasa yang perusahaan kopi dan reproduksi ke seluruh dunia. Jadi, dimanapun lo berada, lo bakal dapetin rasa familiar yang sama dari kecil. Jadi apa sih rahasia utama yang dijanjikan di awal tadi? Bukan 11 bumbu rempah, dan bukan resep sausnya. Rahasia sebenarnya yang disembunyikan raksasa-raksasa ini adalah menciptakan ilusi. Ini soal psikologi. Rahasianya adalah mereka nggak cuma jual makanan, mereka jual kepastian. Di dunia yang penuh ketidakpastian, lo selalu tahu persis gimana rasanya Big Mac atau sayap ayam lo. Ini bukan cuma makan siang, ini jangkar stabilitas, rasa nggak berubah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mereka ngambil proses-proses yang super kompleks, dari genetika hewan sampai logistik global dan kimia rasa. Dan bungkus semuanya dalam kotak kardus sederhana. Dan bikin kita percaya bahwa ini simple, cepat, dan selalu enak sama. Dan disitulah jenius mereka yang sesungguhnya.